bagi kami pada hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh masih bisa saat ini menyatakan kemuliaan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas kemurahan dan kelayakan yang telah Kau berikan kepada kami semua. Berkati Tuhan yang telah membawakan pujian, membawakan musik Tuhan Yesus. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari semuanya silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan di akhir zaman. Nah, terkadang di saat ini orang-orang mencari bahwa bagaimana apa kehendak Tuhan di akhir zaman ini gitu. Banyak orang yang mencari apa yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini. Untuk itu kita akan baca dalam firman Tuhan. Bahkan banyak orang juga yang bernubuat Tuhan mau ini di akhir zaman, Tuhan mau itu di akhir zaman. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan ya? Dalam firman Tuhan jelas-jelas ada dalam firman Tuhan apa yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini untuk kepada kita semua. Kita tidak perlu berpikir untuk mencari nubuatan atau apapun. Mari kita buka firman Tuhan. Kalau sudah ada jawaban di firman Tuhan, kita buka dalam Lukas. Kita buka dalam Lukas pasal 19. Saya akan bacakan ayat yang ke-12. Saudara akan bacakan ayat ke-13. Saya mulai dari saya dulu ya. Sudah dapat semuanya? Lukas pasal 19 ayat 12 sampai 13. Saya baca dulu ayat 12, saudara ayat 13. Saya pertama ya. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ayat 13, saudara. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 14. Akan tetapi orang yang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Di sini ada 3 tokoh ataupun 3 kelompok ya. Ketiga orang, di sini 3 tokoh. Yang pertama adalah seorang bangsawan. Bangsawan itu gambaran dari siapa? Bangsawan itu adalah gambaran dari Yesus. Ya, di sini dikatakan bangsawan itu pergi untuk dinobatkan sebagai raja. Ini adalah gambaran dari Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Jadi Yesus akan datang kembali nanti di ayat ini untuk menilai setiap hamba-hambanya yang setia kepadanya. 10 orang hamba ini adalah kita semua, orang-orang percaya. Ya, 10 orang ini, 10 hamba ini adalah 10 orang percaya, atau kita orang percaya, gambaran dari orang percaya. Dan orang-orang yang membenci dia itu adalah orang-orang yang membenci nama Tuhan di zaman ini. Di zaman dulu adalah orang Farisi dan Saduki. Mereka membenci Yesus, mereka iri hati sama Yesus sehingga mereka sangat membenci Tuhan Yesus, sehingga mau membunuh dia begitu. Tapi di zaman ini kita bisa gambarkan pada hari tahun ini sebagai orang-orang yang tidak menyukai Tuhan, membenci Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Saya lanjutkan. Lalu gambaran dari di sini tulisan juga 10 mina. Apa itu mina? Mina adalah nilainya 100 dirham. 100 dirham sama dengan 100 dinar. Jadi satu orang, setiap hambanya ini, 10 orang hambanya ini bisa diberikan satu orang satu mina. Katakan satu orang satu mina. Satu orang satu mina. Berarti satu orang dapat 100 dirham atau 100 dinar. Sangat besar di zaman itu. Nah, di sini yang lebih menariknya adalah hamba itu masing-masing mengelola apa yang dipercayakan tuannya kepada hamba-hamba itu. Hamba pertama mengatakan bahwa saya telah menghasilkan 10 mina dari 1 mina. Yang satu lagi mengatakan saya telah menghasilkan 5 mina dari 1 mina. Yang ketiga, saya tidak menghasilkan apa-apa. Waduh, luar biasa ya. Jadi hamba ini menyembunyikan minanya karena dia tahu adalah tuannya itu jahat. Waduh. Nah, kita akan belajar dari 2 hamba ini dulu untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki pada kita semua di akhir zaman. Orang yang pertama yaitu hamba yang menghasilkan 10 mina. Dikatakan bahwa dia menghasilkan 10 mina dengan apa? Dengan mengelola apa yang tuannya berikan. Di zaman sekarang atau di saat ini, kita dipercayakan oleh Tuhan satu hal, masing-masing satu. Apa itu? Keselamatan. Yang Tuhan percayakan kepada kita semua adalah keselamatan, yang masing-masing harus kita pegang, yang masing-masing harus kita kembangkan, yang masing-masing harus kita kelola dan kita kembangkan menjadi lebih banyak. Maksudnya lebih banyak seperti apa? Bagaimana cara mengelolanya?
keselamatan ini menjadi 10 kali lipat, 5 kali lipat, ataupun 3 kali lipat, 2 kali lipat, sehingga kita terus menghasilkan buah yang matang. Kita belajar dari yang pertama, bagaimana cara mengolahnya adalah hidup kudus. Yang Tuhan tuntut setelah kita ditebus oleh darah Yesus, ataupun setelah kita diselamatkan, adalah kita harus hidup kudus. Bagaimana cara hidup kudus? Dengan tidak melakukan kejahatan. Amin. Simpel ya. Bagaimana hidup kudus? Jadi dengan cara tidak melakukan kejahatan. Mengkhususkan diri kita untuk Tuhan. Ketika kita ditebus, kita bukan lagi hamba kejahatan. Ketika kita ditebus, kita bukan lagi hamba dosa. Kita perlu mengatakan bahwa ketika kita ditebus menjadi hamba kebenaran. Maka jikalau kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, maka yang kita lakukan adalah apa? Kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan di dalam Alkitab, harus kita lakukan. Itu adalah standar pertama yang Tuhan katakan, bagaimana mengelola iman kita, mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dengan hidup kudus. Yang kedua adalah hidup takut akan Tuhan. Mazmur mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, kita akan menjauhi apa yang Tuhan tidak inginkan. Inilah cara mengelola keselamatan kita. Yakobus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam arti bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu sungguh-sungguh, tidak main-main. Banyak orang percaya saat ini masih bercanda dalam Tuhan. Mereka berpikir bahwa Kristen adalah main-main. Mereka berpikir bahwa Kristen hanya sekedar makan, minum, tidur, lalu bekerja, setelah itu tidak berbuah. Yesus katakan, hamba tidak berguna akan dibuang, akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara, kita diciptakan bukan untuk menjadi orang yang tidak berguna di mata Tuhan. Kita bisa berguna di mata orang lain, tetapi belum tentu kita berguna di mata Tuhan. Yesus katakan bahwa hamba yang tidak berguna itu akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Jadi ketika Anda Kristen, kita semua adalah orang Kristen, tetapi kalau kita tidak berbuah atau tidak berguna, maka kita akan sama seperti orang dunia. Keras sekali bukan? Sebenarnya saya berdoa dengan sungguh dengan menyampaikan firman ini karena terlalu berat bagi saya juga. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita semua, termasuk saya, bahwa jikalau hidup kita tidak berbuah, kita tidak berguna. Dan jikalau kita tidak berguna, kita akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Karena lebih sakit ketika diciptakan tetapi tidak digunakan oleh Tuhan. Sakit bukan? Ketika kita dibeli tetapi tidak dilakukan apa-apa, tidak diapa-apain. Barang kita beli sesuatu, kita letakkan aja barang itu. Bagaimana kita beratang barang itu? Pasti sakit. Karena mereka dia tidak berguna. Itu lebih sakit. Kepercayaan yang Tuhan berikan, jikalau kita tidak lakukan, kita sama saja seperti hamba yang tidak berguna. Jikalau kita orang Kristen, hidup tidak kudus, kita sama seperti hamba yang tidak berguna. Jika kita orang Kristen masih bergaul dengan dosa, masih hidup dalam dosa, tidak ada gunanya. Untuk apa jadi orang Kristen? Murtad aja. Nggak guna. Maaf, tidak berguna. Kalau kita orang Kristen masih menipu, masih berdosa, masih mencuri, apa gunanya? Keselamatan itu harus mengerjakan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Karena kita diciptakan kembali untuk melakukan pekerjaan baik. Itu yang 2 Korintus katakan, 2 Korintus 5 katakan. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kedua, bagaimana cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Yang kedua adalah tekun dan rajin. Tekun, setia, dan rajin. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan. Hamba yang menghasilkan 10 mina atau 5 mina bisa saja tidak melakukan, tidak tekun mengerjakan segala sesuatunya. Tetapi apakah hasilnya akan maksimal? Saya percaya dia tidak akan menghasilkan 10 mina ataupun 5 mina. Bahkan dia hanya menghasilkan 1 mina saja dan tidak menghasilkan apa-apa. Atau bahkan dia akan rugi hamba ini. Tapi karena dia tekun dan rajin mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Kita percaya masing-masing di sini, siapapun kita, Tuhan percayakan satu hal untuk kita kembangkan. Orang-orang katakan bahwa itu adalah faktor X. Asik, maafkan saya. Itu yang X itu ya. Jadi kalau misalnya agak mudah di sini. Faktor X itu kalau kita nonton X Factor ya. Pernah nonton nggak X Factor, saudara-saudara? Apa yang dicari dari seorang penyanyi? Keunikan,
suaranya. Apa yang dicari dari seorang yang bernyanyi dengan suara tinggi? Yang dicari adalah keunikan suaranya. Kalau saudara di X Factor hanya suara bagus dan biasa saja, tidak akan pilih Guri. Ya kan? Tetapi kalau kita memiliki suara yang bagus dan unik, itu akan dipilih. Begitupun kita orang percaya, Tuhan menaruhkan setiap keunikan dalam diri kita untuk kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara semua. Saya pun juga sedang meneliti apa yang Tuhan percayakan sehingga saya dapat berkembangkan. Tapi setiap orang, saya percaya Tuhan berikan kepercayaan untuk mengembangkan yang Tuhan berikan pada kita menjadi lebih besar dan lebih besar. Apapun itu. Mungkin tidak ada di antara kita tidak bisa bermain musik, tidak masalah. Tuhan memiliki kepercayaan lain yang Tuhan berikan pada kita. Atau apapun, jangan menganggap bahwa diri kita tidak berguna. Karena setiap orang diberikan Tuhan satu kepercayaan untuk ia kembangkan. Jadi tidak ada kata bahwa orang hidup tidak berguna. Karena Tuhan menaruh setiap orang Tuhan ciptakan memiliki fungsi. Sama seperti HP. HP yang kita miliki memiliki fungsi. Ya enggak? Bisa menerima video call, WhatsApp, buka Facebook, semuanya, buka Alkitab. HP diciptakan memiliki fungsi. Bahkan meja pun memiliki fungsi. Sedotan sekecil ini, setipis ini memiliki fungsi. Kita diciptakan pasti memiliki fungsi. Itu untuk memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita selain setia, tekun, dan taat? Setia, tekun, dan taat itu penting. Jikalau saudara saat ini sedang rajin beribadah, tetaplah setia beribadah. Jangan kendor. Itu adalah kerinduan yang Tuhan taruhkan dalam diri kita, yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Jikalau Tuhan memberikan kerinduan kepada kita untuk terus berdoa. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jikalau kita diberikan kekuatan ataupun kemampuan untuk mengampuni orang lain, setialah, terus mengampuni orang lain, terus mengasihi orang lain. Jangan kendor, tetap layani Tuhan. Itu karena itu adalah sebuah pelayanan. Pelayanan gak cuma di gereja ataupun di mimbar, tetapi juga kepada orang banyak. Yesus lebih menekankan kalau kita lihat dalam pengajaran Yesus, yang Yesus tekankan bukanlah pelayanan di mimbar saja. Yang lebih banyak Yesus tekankan adalah pelayanan di luar mimbar ataupun di luar gereja. Yesus katakan kepada hamba yang baik dan jahat. Hamba yang baik Tuhan katakan, "Hai kamu hamba yang setia, kamu berikan aku makan ketika aku lapar, kamu berikan aku minum ketika aku haus, kamu berikan aku pakaian ketika aku tidak memiliki pakaian." Pelayanan di manakah itu? Di luar mimbar, di luar gereja. Dalam arti bahwa kita harus berguna di mata Tuhan untuk orang-orang sekitar kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk tetangga kita. Kita harus berguna di mata Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tetapi Yesus katakan hamba yang tidak berguna, hamba yang jahat dikatakan, sama lo hamba, berarti sama-sama orang percaya. Tapi dikatakan hamba yang jahat, karena hidupnya tidak berbuah, tidak menyenangkan hati Tuhan. Yesus katakan, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Lalu hamba yang jahat itu berkata, Tuhan, kapan kamu lapar, kapan kamu haus? Yesus katakan, ketika kamu melakukan orang ini pada orang yang hina, kamu lakukan untuk aku. Ketika kamu memberi minum kepada orang yang kehausan, kamu melakukannya untuk aku. Ketika kamu saat ini melihat temanmu kesusahan, tidak dapat makan, kamu melakukannya untuk aku. Itu yang Yesus minta pada kita. Gak cuma ketika kita di gereja kita bisa berbuat baik, tetapi juga harus di luar gereja kita harus mampu berbuat baik dan berdampak bagi orang lain. Itu yang akan menyatakan kemuliaan bagi Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Yang ketiga adalah untuk beriman kepada Tuhan. Kenapa kita katakan iman? Gitu ya. Kita buka dalam Ibrani 11. Karena jikalau kita setia, tekun, ataupun kita mampu mengelola apa yang Tuhan berikan, tapi kita tidak memiliki iman, maka semuanya sia-sia. Iman, saya bacakan ayat pertama, Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita baca di sini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Ketika kita menjadi orang percaya, apakah berkat Tuhan? Apakah kekayaan ataupun kehormatan?
Yesus, pengharapan yang kita tunggu bukan tentang kekayaan. Saudara bayangkan jikalau kita hanya mengharapkan kekayaan dari Tuhan. Kita memiliki seorang pasangan atau kekasih. Saya masih belum, tapi nggak apa-apa, saya kasih gambaran ini ya. Karena semua sudah memiliki pacar ataupun pasangan masing-masing ya. Saudara, kita pikirkan baik-baik. Jikalau kita memiliki kasih, dia katakan, ketika kita tembak dia ataupun kita menyatakan cinta kita kepada dia, dia terima kita. Tapi kita tanya sama dia, mengapa kamu menerima saya? Saya suka dengan apa yang kamu berikan sama saya. Kamu selalu memberikan apapun yang saya mau. Saudara, kalau kita dengar itu dari orang yang kita kasih atau kita sayangi, kita sakit hati nggak? Jadi dia hanya mau mengambil apa yang kita miliki, kekayaan kita, apa yang kita bisa lakukan untuk dia, hanya dia yang mau. Dia tidak mau kita. Dia hanya mau kekayaan kita. Sama seperti orang-orang percaya zaman sekarang, yang hanya mau berkat saja, tidak mau Tuhannya. Saya merasa sedih ketika ada saya sempat pergi mengikuti suatu kegiatan, gitu ya. Ini tentang kegiatan tentang ibadah puasa. Yang saya sedihkan dan saya sayangkan, isi doanya tidak ada sesuatu tentang untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Masing-masing untuk bisnis diberkati, sekolah diberkati. Apa yang kita mau dari Tuhan selama ini? Kalau hanya untuk diberkati, ya kita pergi dukun aja. Kita minta persugihan, gampang, diberkati, biar kaya. Kalau kita mencari Tuhan hanya untuk mencari kekayaan, itu kan kita berpuasa untuk mencari kekayaan. Dalam kitab Yesaya pun mengatakan bahwa untuk apa kamu berpuasa? Itu semua tidak berguna jika kalau kamu tetap berbuat jahat. Untuk apa kita berpuasa untuk mengharapkan kekayaan? Itu sama saja kita melakukan praktik perdukunan. Itu sama saja kita melakukan praktik pesugihan. Nggak ada bedanya kita dengan orang dunia yang melakukan praktik perdukunan dengan melakukan puasa untuk mendapatkan berkat. Kalau kita berpuasa, kita harus mau untuk mengenal Tuhan lebih dekat, mau mengenal kehendaknya lebih dekat, mau mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu benar dalam berpuasa, bukan mencari berkat atau kekayaan. Mungkin terlalu keras, saya minta maaf. Saya juga sedikit sedih ketika menerima firman ini. Aduh, saya sampaikan benar ini, saya bilang sama Tuhan. Tapi apa yang saya terima, saya perintah, saya lakukan saja untuk dari Tuhan. Oke. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan dari segala yang kita lihat. Tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat? Di sini katakan ada Musa, ada Abraham melihat apa yang tidak mereka lihat. Apakah kekayaan Abraham yang tidak kita lihat? Tidak. Abraham melihat keselamatan. Abraham melihat Tuhan. Abraham melihat masa depan dia. Saya tahu saya akan bersama Tuhan. Saya tahu saya akan masuk surga. Musa pun melihat ada yang lebih penting dari harta Firaun, ada yang lebih penting dari kerajaan Mesir yang akan dia pimpin sebagai seorang pangeran. Itu yang dia lihat. Bukan soal hartanya atau kekayaan dunianya, tetapi dia fokus pada Tuhannya. Itu disebut dengan iman. Iman adalah melihat Tuhan yang tidak terlihat dan melihat keselamatan yang akan datang yang kita terima dari Tuhan. Makanya dikatakan tidak kita lihat, itu adalah keselamatan dan Tuhan. Dan bukti apa? Dari sesuatu yang tidak kita lihat. Apa bukti? Itu adalah iman kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah bukti dari bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita bergereja adalah bukti bahwa kita masih memiliki kepercayaan di dalam Tuhan. Kita saat ini masih berdoa, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan saat ini Tuhan sedang ada di sini. Itu adalah bukti, iman, bukti. Yang terakhir adalah yang keempat, berhenti. Ini yang dilakukan, hal yang paling salah yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Kita buka lagi dalam Lukas pasal 19. Saya bacakan ayat 21. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah orang manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang Tuhan tidak tabur. Jadi hamba ini sudah berpikir negatif kepada Tuhan. Tuhannya itu, Pak. Tuhannya itu. Hamba itu telah berpikir negatif ketika Tuhan memberikan itu kepadanya. Uang kamu enak aja, Tuhan ini. Saya udah kerja keras, Tuhan tinggal terima hasil. Yang penting saya simpan aja. Nanti kalau saya nggak berkembang gimana? Hamba itu telah berpikir terlalu jahat tentang Tuhannya. Berpikir terlalu negatif tentang Tuhannya sendiri. Sehingga dia tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepadanya.
Terkadang kita juga demikian. Kita terlalu berpikir negatif tentang Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita suatu masalah, suatu cobaan, ataupun Tuhan izinkan cobaan terjadi dalam hidup kita, kita berpikir bahwa Tuhan terlalu jahat. Tuhan, engkau jahat. Mengapa Tuhan lakukan ini sama saya? Bahkan ada yang murtad, tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Mereka terlalu berpikir negatif. Padahal Tuhan katakan, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, satu hal yang Tuhan ingin mau proses dalam hidup kita adalah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Menyatakan damai sejahteranya dalam hidup kita. Oke, selanjutnya, ini yang paling terakhir. Mungkin saudara pikir, oh udah terakhir nih, puji Tuhan, cepat selesai khotbahnya, cepat sekali. Tidak, ini benar-benar terakhir. Matius pasal 5. Ayat 48. Saya bacakan. Bagaimana cara kita mengelola iman atau apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Ini yang terakhir. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Terkadang kita berpikir bahwa manusia tidak ada yang sempurna, tetapi Yesus memberikan standar untuk menjadi sempurna. Tidak panjang-panjang, tidak perlu. Yesus bahkan dikatakan di sini, hendaklah kamu sempurna. Berarti kita bisa sempurna nggak? Kita bisa sempurna nggak, saudara? Hendaklah kamu sempurna, berarti kita bisa sempurna. Banyak katakan manusia tidak sempurna, tetapi Yesus berikan standar untuk menjadi orang sempurna. Yang pertama, ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Saya bacakan dalam Indonesia Literal Translation. Saudara-saudara, Indonesia Literal Translation dalam Matius 5 ayat 44. Saya bacakan ya. Indonesia Literal Translation ketiga, versi 3. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu. Lebih panjang ya. Ini dalam bahasa Yunani yang ditranslate langsung. Dalam Indonesia Literal Translation. Perlakukan baik dengan mereka yang benci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Jadi nggak cuma segini, saudara. Yang Yesus katakan segini. Yang pertama apa? Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Bagaimana cara menjadi orang sempurna? Memberkati orang yang mengutuk kita. Memberkati orang yang menjelekkan kita. Memberkati orang-orang yang ngomongin kita dari belakang. Memberkati orang yang menusuk kita dari belakang. Itu yang Yesus minta untuk menjadi sempurna. Yang kedua apa? Perlakukanlah dengan baik mereka yang benci kamu. Luar biasa. Bahkan sebelum melakukan yang baik pada orang yang benci kita, yang melakukan hal yang buruk pada kita, Yesus kata, jikalau kamu mau sempurna, ini caranya. Kamu mampu berbuat baik pada orang yang kamu benci ataupun yang benci kamu telah menjadi orang yang sempurna. Amin. Yang ketiga, saya bacakan. Berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu. Dilecehkan, direndahkan. Kita suruh mendoakan. Terkadang kita mendoakan yang buruk. Tuhan, biarlah dia mati saja, supaya saya aman. Tapi Yesus katakan berdoalah. Berdoa yang baik-baik pada orang yang membenci kita, ataupun yang berbuat jahat pada kita, bahkan menganiaya. Tahap menganiaya itu berarti lebih buruk, saudara. Bisa saja kita dipukul, dibunuh, dibacok. Tapi Yesus katakan berdoa bagi mereka. Wah, berat sekali. Dan Yesus nggak cuma omdo aja. Tuh, ketika dia ngomong gini, kita bisa lihat ketika dia mati disalib. Yesus mampu mengampuni orang yang telah meludahi dia, memukul dia, menendang dia, menaruh mahkota duri kepadanya, menyambuk dia, bahkan menginjak-injak harga dirinya sebagai raja. Dia mampu mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Bahkan dia mudah saja bagi dia untuk menurunkan malaikat dan membunuh semua orang-orang Roma. Satu malaikat dalam kitab Raja Hizkia bisa membunuh 150 ribu lebih orang-orang raja dari kerajaan lain. Raja Asyur, orang tentara Raja Asyur mampu dibunuh 150 ribu satu malaikat. Coba anda hitung. Jika Yesus turunkan semua malaikatnya ke bumi, dengan mudahnya dia bisa membuat akhir zaman dalam waktu cepat gitu ya. Asal akhir zaman. Tapi enggak, Yesus katakan itu terlalu mudah. Tapi aku mau mengampuni mereka supaya mereka diselamatkan. Luar biasa. Ini dapat kita belajar dari Yesus. Dia nggak cuma ngomong aja, dia juga mampu melakukannya. Kita bisa belajar dari guru yang luar biasa. Pengkhotbah tidak sempurna, saudara.
Pembicara di depan tidak sempurna. Hamba-hamba Tuhan tidak sempurna. Tapi kita berusaha untuk mencoba jadi orang yang sempurna. Seperti apa yang Yesus katakan. Tetapi kita masing-masing sama-sama. Kita belajar dari orang yang telah sempurna, yaitu Yesus. Supaya kita menjadi orang sempurna, sama seperti Bapa kita. Dan lebih menarik Yesus katakan, Bapa pun mencontohkan bahwa dia, karena dengan ayat 45, Matius 5 ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan bagi hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Bapa pun mampu melakukan yang baik kepada orang yang jahat, memberontak kepadanya, tidak setia kepadanya. Ia masih mampu memberikan yang baik kepada mereka semua. Suatu teladan baik dari Yesus atau dari Bapa. Tidak ada orang yang membunuh tiba-tiba matahari, nggak pernah ya kita lihat ya. Jadi matahari bersinar dia sendiri gelap gitu ya, nggak ada loh. Pernah nggak gitu ya? Jadi matahari terang semuanya terus abis dia ngebunuh di gelap gitu, nggak ada. Dia tetap menerima matahari itu. Kain pun ketika dia telah membunuh Habel, Tuhan masih mampu memberkati dia. Karena apa? Sekalipun Tuhan katakan terkutuklah tanah, tetapi dia masih bisa menghasilkan dari tanah itu. Itulah Tuhan kita. Sejahat apapun kita saat ini, seburuk apapun hidup kita saat ini, sekotor apapun hidup kita saat ini, sadarlah bahwa Tuhan itu masih berlaku baik sama kita. Selama kita belum mati, masih ada harapan, saudara. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Karena ketika kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan. Yesus katakan ketika ada Zakheus dan orang kaya, dikatakan bahwa Yesus katakan bahwa ketika si pengemis itu mati, gitu, Yesus katakan ada jurang pemisah antara dia dan orang kaya itu. Yesus katakan dia tidak lagi bisa menyelamatkan teman-temannya lagi atau memperingatkan teman-temannya lagi. Dan mati dia tidak bisa bertobat di dalam sana. Tidak bisa lagi menginjil, dia tidak bisa lagi bersaksi. Jadi selama kita masih bisa bersaksi, mari kita bersaksi untuk Tuhan. Mari kita memberanikan diri untuk bersaksi untuk Tuhan. Ibu tadi telah memberikan kesaksian. Dia berusaha untuk bersaksi untuk Tuhan. Itu adalah salah satu bukti nyata bahwa dia mengasihi Tuhan. Kita pun juga harus demikian. Kita harus bersaksi untuk Tuhan. Itulah bagaimana cara untuk kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Firman Tuhan ini saya akan ucapkan lagi. Yang pertama adalah mampu mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Ingat ya saudara ya, apa sudah lupa? Oh, tidak. Yang ketiga adalah tekun, setia dan rajin untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang keempat adalah beriman kepada Tuhan. Yang kelima adalah menjadi sempurna. Jadi ada 5 poin yang kita akan kembangkan dalam hidup kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan masing-masing kepada kita minanya masing-masing. Satu minanya masing-masing. Mina itu banyak. Satu mina itu 100 dirham. Berarti masih ada banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dalam satu hal itu. Yang masih bisa kita kembangkan menjadi lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Nah, kita akan nyanyikan lagu. Bapakku rindu menyenangkanmu. Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Bawaku lebih dalam. Bawaku lebih dalam untuk menyembahmu, kemenangmu, untuk mengenangmu. Bapakku pintar. Bawaku untuk menyembahmu di balik raya suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bayu-Mu, bertemu muka dengan muka. Karena ketika hamba yang setia itu taat dan memenuhi apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, maka dia akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhannya. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bayi-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bayi-Mu, diam dalam bayi-Mu, diam dalam bayi-Mu, diam dalam bayi-Mu, diam dalam siang dibentuk demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan, dengan urapan kuasa Roh-Mu, kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu, jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun, bentuklah turun